Bismillahirrahmanirrahim. Biatul kubur wa dami kulli sunnah wa ma'qala wa syai'a Allah ila tanati dini wa dunya wal akhirah. Dafiyatan li kulli syarri jari wa dan yaghfir lana wa li walidina wa awladina wa ahbabina wa asyakhina bil din ma'rufun afiyah. Wa ala niyati anna Allah yanwir qulubana wa kawalibana ma'al huda wa tuqana afa wal ghina wal mawti ala din islam wal iman bila mihna wal imtihan bi haqqi sayyidi wal adad. وعلى كل نية صالحة وعلى من وصلاة صالح وعلى من والحبيب ضرب محمد بن حفظ الله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى ما قال. Penjelasan niat. Niat ialah letaknya di hati. Apabila sembahyang fardu, wajib pada niat itu 3 macam. Jadi niat letaknya itu di hati, bukan di mulut. Apabila sembahyang fardu, wajib pada niat itu. Ketika seseorang pengen melaksanakan sholat fardu, sholat kewajiban, maka dia itu wajib memakai niat. Ketika mengangkat takbir kemarin, Allah dibarengi dengan niat di dalam hati. Jangan asal angkat aja Allahu Akbar misalnya. Makanya banyak orang kadang-kadang was-was tuh disebabkan dengan niat. Antara Allah dengan niat itu susah. Makanya kadang Allah berbarengan kalau mulut dengan hati. Itu susahnya. Kalau orang yang was-was latiham. Orang was-was. Banyak pemiti kalau orang was-was tuh. Angkat takbir lawas. Kalaunya Imam Abdullah Al-Haddad ketika mengangkat takbir Allahu Akbar ya, mimbar sini pecah. Ya, ketika mengangkat takbir mimbar pecah. Tes pangkul, kalau pecah aja mengangkat takbir. Pecah. Ditambal orang, pecah pulang. Saking keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang berjihad biasanya, kalau orang yang berperang biasanya yang diucapkan apa? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu supaya gentar musuh. Supaya gentar musuh dengan mengucap Allahu Akbar. Ada 3 macam mujahidin. Yang pertama, sengaja mengerjakan sholat. Yang kedua, menentukan sholat yang dikerjakan. Jadi sengaja sajaku aku sembahyang maghrib misal, dan menentukan sholat. Sajaku aku mengerjakan sholat maghrib, berarti menentukan sholat sudah ada. Sahajaku aku mengerjakan sholat, berarti menentukan apa? Sholat maghrib misalnya. Sajaku aku sembahyang sholat maghrib, itu kan ditentukan. Meniatkan bahwa sholat itu fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan apa? Contohnya seperti ku perbuat salat fardu zuhur. Selesai. Misal sembahyang pian Allah dalam hati, aku sembahyang fardu zuhur karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Aku sembahyang zuhur fardu, selesai. Kadang kalau kita panjang, kalau sahajaku aku sembahyang maghrib 3 rakaat makmuman fardu lillahi ta'ala, seperti itu. Berarti selainnya itu, selain daripada niat itu sunnah. Yang wajibnya tadi apa? Sholat fardu zuhur, selesai. Ditentukan pada niat itu yang pertama menyebut bilangan rakaat. Nah, disunatkan pada niat itu. Nah, yang sunat-sunat. Berarti yang fardu tadi sembahyang zuhur, Allahu Akbar, selesai. Sembahyang zuhur. Sama seperti orang yang sembahyang jenazah. Kadang sholat jenazah itu yang paling nyaman jadi makmum apa? Usalli man shalla alaihi imam, selesai. Niatnya. Misalnya siapa jadi imam Allah fardu kifayah. Pian di belakang apa niatnya?
usalli man shalla alaihi imam. Saja aku sembahyang sebagaimana imam sembahyang, selesai. Sekarang apa namanya itu sembahyang fardu kifayah. Sembahyang fardu kifayah ini pian pahalanya luar biasa. Disebutkan kata Nabi Muhammad, orang yang sembahyang mayit mendapatkan 1 qirat, 1 gunung emas, itu pahalanya. Apabila seseorang tadi sudah menyembahyangkan lalu mengantar jenazah tadi sampai ke kubur, maka mendapat qiratain 2 pahalanya. Pahalanya seperti apa? Seperti 2 gunung emas, itu pahalanya. Kadang kita ketika orang yang mengiau sembahyang fardu kifayah, yang pina cepat yang didatangi yang orang berduit. Orang berduit. Kenapa? Ini banyak. Ini banyak. Siapa aja bagiawan? Haji Pulan, Bos Pulan. Nah iya sudah haur, tinggalkan haur. Pacangan neneknya banyak nah. Tapi mun bagiawan misalnya si anu aja. Netung payah aja makan dadak kau, bapak kita datang ke situ aja nyata ada amplop ya. Seperti itu. Kadang orang wahid ini menghormati yang lebih berduit ketimbang orang yang susah. Padahal Nabi Muhammad paling senang dengan orang susah. Kenapa jadi Nabi Muhammad itu senang dengan orang susah? Karena Nabi Muhammad itu berdoa, apa di dalam doanya itu, ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Ya Allah jadikanlah orang miskin dan matikanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Itu doa Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad ditawari sampai-sampai, ujar malaikat, maukah engkau dapat dapat apa? Dapat dari Allah Subhanahu wa taala, maukah wahai Muhammad gunung yang ada di Mekah ini semuanya aku jadikan emas? Tapi Nabi Muhammad tidak mengiyakan. Contoh ipul ditawari akun lah pol, misalnya gunung di KNP ini jadikan emas berataan, bahkan dosa lambat, inggih jadi akan aja sudah. Tapi Nabi Muhammad bukan seperti itu. Nabi Muhammad kada hendak ulun wahai Allah, bukannya kada menerima. Artinya ulun itu mengajari daripada umatku. Aku itu, ujar Nabi Muhammad, lebih senang sehari makan, sehari habis. Hari ini makan minum kopi misal, esok kada tahu lagi kita minum pada kopi ini. Karena apa? Karena kopi habis, gula habis. Itu yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad. Kalau kita kada tahu seperti itu. Kalau kita itu tabungan gesan 7 turunan sudah ada. Apa ini tanah sepetak gesan si anu kena. Ini kabun getah gasan si anu sekolah kena, ini kabun sawit gasan si anu sekolah kena, lengkap sudah, tidak masalah. Yang penting niat kita bujur. Yang lebih salah itu kita itu lebih menghormati orang sugih ketimbang orang susah. Itu celaka nanti orang itu. Jangan, orang sugih ya samakan. Ada orang sugih ya biasa-biasa aja. Datang ke rumah kita, assalamualaikum ya. Datang nih bahkan kendaraan Suprapit warna buruk. Hakon aja betapih aja bebajugin kadang apa aja. Datang ke rumah tapi mbah datang mobil Fortuner mengetok tok salamun. Siapa itu datang aja? Ada bebaju dulu aja. Baju bagus ya. Ketahuan enggak ada? Ketahuan menghormati yang lebih kaya ketimbang yang susah. Sedangkan Nabi Muhammad itu senang dengan orang yang miskin. Nah, jadi disunahkan pada niat itu yaitu menyebutkan bilangan rakaatnya. Usalli fardhu maghribi thalathah. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Itu sunnah. Apabila kita tinggal sah sembahyangnya, tapi kita tidak mendapatkan yang namanya pahala sunnah. Yang kedua, mendatangkan atau menghadap kiblat. Mendatangkan atau menghadap kiblat itu sunnah. Berarti ketika kita hendak menghadap kiblat itu sunnah, mencari bujur-bujur. Jangan kita itu kada mencari kiblat asal sembahyang aja. Berarti kita mendatangkan atau menghadap kiblat itu sunnah juga. Itulah kita. Jangan juga kita berbalik lawan kiblat.
Ada orang cerita yang hanya sembahyang. Yang hanya sembahyang, orang ini pertama kali sembahyang, habis itu masuk ke musola. Tapi musolanya itu kan ada mimbar seperti ini, segi 4 warak. Segi 4, ketika Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sudah tahiyat terakhir, ketika inya hadap ke sana kan tahu yang mana kiblat ini. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Cengang. Imbah terakhir kenapa? Tunjuk kiblat ke sana bukannya. Seorang sembahyang hadap ke situ. Makanya dicari wujud-wujud kiblat. Oh, mana nih kiblatnya? Jangan asal sembahyang aja, hadap ke sana sembahyang. Kan biasanya kalau di tempat-tempat kantor, biasanya di mal-mal itu kan ada, kalau ada di atas yang tunjukkan kiblat atau di higa. Pian mencari, kalau pian ke mall lah, jangan cari di sini, cara dapat itu ke atas. Nah, ada tunjukannya, nampak ke situ. Kalau di mall, di mana-mana. Makanya orang itu mungkin pertama kali mungkin sembahyang karena mencari kiblat, batayat terakhir meti petunjuk hadap ke situ, orang sembahyang sebelah sini, saya pulang kada sah. Terus apa di sini? Yang ketiga, mendatangkan adaan atau qadaan. Usalli fardhu maghribi thalatha raka'ataini mustaqbil kiblati, adaan. Adaan. Kalau adaan itu waktu pas tempatnya. Misalnya maghrib jam 7 berarti adaan. Ketika pian jam 7 tadi kada sembahyang sampai waktu isya. Sekalinya isya jam 8, pian sembahyang kada maghrib. Sekalinya pian kayak apa caranya nih sembahyang maghrib tadi di waktu yang jam 9 malam. Berarti bacaannya usalli fardhu maghribi thalatha raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Itu arti mengqadha sembahyang. Pahamlah di sini. Amunnya adaan pas waktunya, kalau qadaan di luar waktunya. Hari ini maghrib pian kalau sembahyang, misal habis itu mendatangkan yang akan datang kayak apa lah aku membayarinya. Tapi membayarinya itu waktunya pas maghrib juga, tetap itu namanya qadaan. Tetap qadaan. Yang keempat yaitu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pertama niat salat zuhur. Apa niatnya? Aku salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Subhanahu wa taala. Atau Arabnya di sini apa? Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi taala. Itu sembahyang. Kalau sembahyang zuhur 4 rakaat, di sini kan contohnya sini sembahyang zuhur yang pertama. Sembahyang zuhur yang pertama niatnya usalli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat menghadap kiblat adaan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya. Niat yang pertama kita lafadzkan. Berarti ketika mengucap Allahu Akbar, mulut mengucap Allahu Akbar, niat saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat fardu atau menghadap kiblat makmuman karena Allah Subhanahu wa taala. Berbarangan nih dalam hati. Kalau kita kadang terbiasa yang lambat, kadang Allah, jadi bingung teman cari, luput pulang. Banyak orang was-was kayak itu. Allah, ada jadi guru Mahmudi bikin saya Allah, ya bekeleng kepala sudah itu kalau sampai jadi niatnya itu was-was. Makanya kalau kita sebelum sembahyang itu membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu termasuk kita itu berhindar kepada Allah supaya setan itu kadang mengganggu kita rahatan sembahyang. Makanya mun orang itu kadang fokus, ada setan mengganggu, serabanya ngalih. Serabanya tuh bang sudah, apalagi musim-musim hujan gini teh. Musim-musim hujan gini rahatan sembahyang Allah, tadi kendaraan kehujanan, kuyalnya basah, ada kau hidup pacangannya kau nah, petunjul pacangannya, itu gangguan setan tak. Oh kena masuk baju nak kau belatur di mana kena membaiki pulang ini sembahyang nih sampai ke 3 rakaat. Sudah. Mbah dihidupi kendaraannya juga Karena setan mengganggu sembahyang diganggu setan. Sedangkan kita ingat lawan Tuhan aja diganggu setan, bayangkan kalau orang yang kan ingat dengan Tuhan. Wah, kalau orang sudah kan ingat lawan Tuhan ini kan kisah lagi sudah gangguannya.
Tapi kalau orang yang ingat dengan Allah, maka setan itu yang mengganggu 70 ikung. Ingat dengan Tuhan, berilmu orang 70 setan itu berbawaan turun ajar, ujar kepalanya. Mun kada salah setan ini kepalanya iblis lah, iblis anak buahnya setan rasanya. Jadi ujar iblis tuh nah. Tuh ada orang kayak NPI, orang itu ibadahnya kuat, pengajiannya kuat, ilmunya harat. Kita karena kau mengirim 2-3 ikung aja mengganggu nih. 70 kita suruh. Sikong karena di otak, sikong karena di mata, sikong karena di buntung, sikong karena di telinga, di tangan, pingkuti. Ujar yang lainnya sudah nih 70 dikirim. Mendengar Allahu Akbar, pengumuman ya. Malam Jumat acara majelis rutinan sudah nih siap namanya kayak gutulak ya. Sekalinya tak ribut hujan. Ujar si iblis, bapak ya tulak di rumah aja nyaman, guring belukuk. Ujar si iblis teh. Imbah jadi iblis tadi mama dari telinga tedas sudah ngaran alim. Datang pulang berdua, di mata pulang menjajak. Cuma ngantuk. Nyaman nih kamu guring hujan nih. Nyaman guring. Sekali dikarasinya ambil bunyi wudu hilang. Tadi di telinga sudah astagfirullah, di mata dikarasinya mengucap astagfirullah, berjalan pulang. Hendak turun di pelatar, itihi pulang pindah ribut arif. Ya, apa nih hujan nih aja. Pian kerusa tulak di iblis. Kerusa tulak, basah karena baju pian ke sana. Dikirakan pulang, wah sayang aku ada tulak ngajar. Payung bisa jadi rumah aja. Ikuti pulang payung, saking hendak bujurnya nih, terganggu pulang iblis. Sudah. Bah di perjalanan pulang batis macam-macam tajarungkup lah. Tajarungkup basah tapi nah yam ya apa nih aku sudah ikam apa hujan-hujan nih sudah nih nggak tahu lah tajarungkup ya iblis. Sudah ikam di rumah aja sudah. Astagfirullah pulang ingatnya. Bulik ke rumah ganti tapi tulak pulang. Nah je iblis nih kada kau diganggu nih nek. Kada kau diganggu. Muntung sudah astagfirullah. Habis itu di mana pulang? Di hati pulang. Tulak berjalan. Tulak berjalan. Mitihi kawan di pelatar duduk mengupi. Ujar iblis nenek sudah nih mata ku ganggu sudah kada kawa, hati pulang. Panderan pulang. Diganggu pulang panderan. Mitihi mata. Astagfirullah titihi pulang. Sekalinya napa wal kada tulak mau majelis ya misal. Hujan narinya, wah ikam ini apa artinya mati, apa yang dibawa pajangannya bemamai pulang, muntung bemamai pulang dapat iblis. Tapi amunnya tahan berdiam, biar inya kada tulak, asal aku yang tulak. Pada he bujur-bujur wal kada tulak kah, kada iya aku permisi lah berdiam. Udah nih, baba jalan sudah muntung nih kada bepander, hati pulang. Di dalam hati pulang diganggu iblis. Mana itu legend mengapa artinya sumbayang pada penyumbayang ke majelis koler aja dalam hati nih. Dalam hati pulang mengganggu. Oh mah anak jadi kenapa orang itu aja sorone datang ke majelis nih sawat aja di hati pulang diganggu setan. Amun kita tahan sabadataan itu sempurna iman kita. Kadang kita kawa menjaga mata, kawa menjaga telinga, kawa menjaga batis, kawa menjaga tangan, hati yang paling alih kena. Coba pian rasakan, amun dasar bujur hati kita bersih mulai sini nah. Tulak misalnya hari Selasa, misalnya biasanya Senin ke pasar. Hampir-hampir ke pasar lah. Mulai sini perjalanan sampai ke pasar hewan, sebelum ke pasar hewan banyaklah hati betagur. Meitihi ini bah netol aja gawiannya. Kita kan kaum apalah, siapa aja hati lah, soalnya hati ulun lon hati pian kada kaum menangguh. Artinya perasaan pian aja mulai kalau turun sampai di sana titihi orang sambil menyetir motor nih atau sambil berjalan titihi mana itu lejar belum sampai ke pasar hewan nih artinya siapa ulun ini kada menyangka siapa hati dengan hati kita aja sampai ke pasar kah berjualan atau misalnya berjalan kah dalam perjalanan belum sampai ke tempat lagi titihi. Kayak apa berarti hati kita? Mitihi orang, malai orang itu lejar. Kayak itu. Astagfirullah. Jangan seorang lebih buruk.
Itu yang top. Apabila melihat seseorang yang rendah sampai dia itu misal kada sesuai dengan pandangan kita, ketika melihat seseorang tadi ucap astagfirullah, mungkin dia lebih baik daripada saya. Kalau kita berjalan kemanapun berjalan, terus kita itu menjadikan diri kita dan hati kita lebih rendah daripada seseorang itu, disitulah letaknya kekuatan iman seseorang. Hendak mengetahui pian, wah berjalan titih orang astagfirullah, mudah nih tambah baik. Titih bilang astagfirullah, inya kena kada tahu pang kalau pindah bertobat anak mati aku kada tahu lagi hidup aku kena berjalan pulang. Tapi mau ada geretek, kita itu lebih baik daripada orang itu, bakalan celaka nanti orang itu. Bakalan celaka. Apalagi misalnya orang pendai atau orang misi pangkat, orang misalnya banyak pengikutnya, merasa inya itu lebih bagus daripada orang yang inya ajari, maka celakalah orang itu. Ujar Habib Umar bin Muhammad bin Hafid yang beliau ada di Tarim, kata beliau, umpamanya misalnya atau aku pernah ngomong kepada siapapun kalau aku ini lebih mulia daripada santriku, kata Habib Umar, misalnya aku bisi santri, aku lebih mulia daripada santriku, robohkan Darul Mustafa aja Sidin. Bayangkan Sidin alim, menghafal ribuan hadis, Al-Quran hafal, apa-apa sudah hafal, sampai-sampai beliau mengucap, aku ini lebih hina daripada santri-santri aku berataan. Seandainya ujar Sidin, aku ini lebih mulia daripada satu santri pun, robohkan Darul Mustafa ini. Kayak apa hati orang? Kita hanya 10-15 ikung. Nih, nyawa ini apa gawian? Guru nyawa. Ini yang lebih mulia. Hanya 10 ikung santri, belum ribuan, belum ratusan. Coba bayangkan biar saking sombongnya, pian tahu lah Fir'aun. Tahu kalau Fir'aun? Kayak apa umat banyaknya, ratusan ribunya, sampai-sampai dipuja-puja orang, sampai inya merasa Tuhan, merasa inya lebih mulia, tapi di sisi Allah inya itu kekal abadi dalam api neraka. Tapi sebaliknya Nabi Allah Nuh itu disebutkan sampai beliau itu 980 tahun berdakwah. 980 tahun beliau berdakwah, kurang lebihnya yang mengikuti beliau berapa? 980 ikung warak. Ada yang menyebutkan beliau itu kurang lebih sekitar 90-an aja. Berarti dalam 1 tahun Sidin berdakwah seikung warak yang mumpati. Oh, maafin setahun kali satu matan seikung warak. Sidin berdakwah sampai 980 tahun. Makai apa le umur 980 tahun, 200 tahun aja odor. Tapi kalau dulu 200 tahun tuh masih kanak-kanakan kayaknya. 200 tahun umur. Mun 800 tahun kayak kegipian kita ini berataan bang 800 tahun umur. Gana-gana dulu itu. Tapi wah ini antara 60 dan 70 tahun umatnya Nabi Muhammad. Jadi amun pian 60 70 tahun siap-siap sudah. Rajini mengikuti tasbih. Rajini sembahyang sunnah. Ketika berusaha niatakan bujur-bujur. Ketika keluar begawi niatakan bujur-bujur. Ini ada umur 70 tahun duduk di warung jambel lagi, putih kepala dah. Oh ma 70 tahun berapa kayak umur 70 tahun. Oh ma tuh hanya iya amjar liur masih anak muda aja. Liur anak muda lagi duduk di warung jambel kepala putih. Sabigian putih orang di jambel aja lagi. Itu masa-masanya kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, apabila seseorang umur yang 40 tahun dan dia itu tidak kembali kepada Allah, akhirnya karena 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun semuanya nanti akan terbiasainya. Makanya masa kita tuh 40 tahun Bian. Sudah 40 tahun ke atas sudah 45 tahun, 50 tahun siap-siap dah. Siap-siap bertobat sudah. Amun sudah 40 tahun ke atas menggagawian ke itu aja salawasan akhirnya. Salawasan akhirnya mudahan kita sebaratan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita sebaratan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Isya ada? Belum.
Yang kedua yaitu niat sholat asar. Apa niatnya? Aku sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Lafadznya di sini apa? Usalli fardul asri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi Ta'ala. Berarti bedanya apa? Bedanya asar saja. Bedanya asar saja. Terus yang ketiga niat sholat maghrib. Niat sholat maghrib di sini aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Lafadznya usalli fardul maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi Ta'ala. Berarti amun 3 rakaat maghrib. Nah, maghrib 3 rakaat. Terus yang keempat niat sholat isya, usalli fardhu isya 4 rakaatin menghadap kiblat, usalli aku sholat fardhu isya 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Lafadznya apa? Niat usalli fardhu isya'i 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi Ta'ala. Sama zuhur, asar, isya itu 4 rakaat dengan niatnya apa tadi? Niatnya 4 rakaatin. Misalnya ulun pang kada hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Jangan biar bahasa Indonesianya orang tadi di masjid lah bismillahirrahmanirrahim. Saja aku sembahyang maghrib 4 rakaat karena lain itu. Yang bahasanya itu tadi untuk di dalam hati saja. Kalau misalnya pian anak sembahyang usalli fardhu maghribi 3 rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi Ta'ala. Mun pian jadi makmuman tambahan makmuman lillahi Ta'ala. Itu sunnahnya. Itu sunnah niat-niat kita sembahyang. Banyak orang kada tahu kadang-kadang angkat takbir Allahu akbar, imam Allahu akbar sudah kada tahu berniat-niatan. Mbak. Kada belajar ngaran. Mun orang kada belajar ini kan dikisahkan mun sudah belajar kita amalkannya sudah. Terus di sini apa? Hanya sholat subuh. Aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usalli fardhu subhi rakaataini. Mengatakan. Tadi kan ada 3 rakaatin 3 rakaat. Ada 4 rakaatin 4 rakaat. Tapi di sini kalau subuh usalli fardhu subhi rakaataini. Bukan 4 rakaat atau 3 rakaat. Ini rakaataini. Ada rakaataini 2 rakaat. 2 rakaat itu sembahyang subuh. Sembahyang subuh ini paling ganal pian pahalanya. Man salat subuh kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sembahyang subuh fi jamaah di dalam jamaah faka'annama salat lailah kullah. Mun orang sembahyang subuh 2 rakaat, habis itu inya berimaman, lalu dia itu sembahyang subuh 2 rakaat berimaman, sama dia itu seperti pahala orang sembahyang semalaman suntuk. Sanggup lebih yang semalaman suntuk sembahyang? Wah, lucut pian. Namun semalaman suntuk pian sembahyang, habis itu di sajadah pulang di dahini belak 6 pajangan. Mbak, tikin sajadah. Ada kalau yang belak 6 rajin, kira-kira di sini. Toh kayak apakah sembahyang betikin kayak ini kayak? Kalau mun dilihat dari segi itu sampai beluka-luka kayak itu sejadah ini mungkin seminggu sekali berganti nambah belombang. Nah, sodor. Sampai belak 6 sini. Semalaman biar sembahyang tahan lah. Daerah tahan ulun pakai mastinya. Lain orang-orang wali itu pian kada guring. Sampai-sampai disebutkan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim yang semalam kita bagi pasirnya itu. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu sembahyang subuh dengan wudunya isya. Ya pian? Sembahyang subuh dengan wudunya isya. Kurang lebih sekitar 40 tahun. Jawaban berarti amunnya wudunya isya, amun orang guring berarti wudu itu batal apa tidak? Batal. Berarti semalaman kada berguringan sidin. Salat subuhnya 40 tahun kurang lebih dengan memakai wudunya isya. Memikirkan bagian ulun umal aja ulun. 40 tahun sidin sembahyang. Kayak apa bini sidin ulun? Guru jangan kayak apa bini sidin? Habis isya wudu ara. Dengan wudunya isya, bini kada tagauli lagi, ujar sini habis maghrib.
Bujur juga jurung ini habis maghrib. Habis maghrib sih Din. Malam tuh. Jadi beliau itu disebutkan duduk beliau itu dalam 40 tahun kayak ini aja nah. Nah. Di mana aja makan. Makan, duduk di majelis. Pian namun duduk di majelis lah di sini nah apalagi acara kita di Pantai Indah sampai jam 12 semalam mungkin ini pian ini nah bangkak panjangannya. Tapi beliau semalaman seharian kini Bang. Ini duduknya hamba saya, duduknya orang yang terhina seperti ini, artinya menghinakan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Makan kayak ini juga. Kalau orang makan kayak ini pian lakas kanyang. Tapi misal contohlah di Saruan makan banyak makanan sekalinya kan habis makanan, pian makan gini dulu. Sekalinya kan habis makanan pian besilah kayak ini. Lanyap pacangannya. Yang nasi tadi biasanya kalau dulu di acara-acara lon kakawanan makan kayak itu dulu atau kayak ini nah makan ini sunnah nah sunnah diduduki yang kiri ini sunnah ini makan ada juga orang makan kayak ini aja makan bapal lalu ini orang gunung nenek ada sunnah lagi wajib ini wajib karena bintaranya nah makan tahu lagi apalagi yang sudah nasi banyak barang aja kayak apakah makan nah ya tak puntal apalagi mau iwakan daging boleh di acaraan ajin apalagi makan di talam kalau di haulan Batapura kan betalam nah betalam kalau di daerah Tarim Yaman itu pian kada sewadah-wadah halus biasanya kan satu talam terus ada kautan sebuting orang bampat gitu lah. Kalau daerah Tarim atau di Arab jadi satu diandaki misalnya ayam sikungan itu mun bakawan orang Banjar ayam nih banyak tersisa tapi kalau bakawan orang Arab nasinya berjubung ayam habis sudah belum pernah makan tekumpulan bagiannya kalau orang Banjar nih kumpulan makanan orang Banjar habis itu jadi bagiannya kesinian jar dikiau orang Banjar sekalinya orang Arabnya itu orang Arab Baduy lah kan bisa tempat dibawa bagiannya berdua makanan nah aja bagiannya kayak apa nenek makannya makan bagian orang Banjar nih kalau makan lo habis nasi hanya iwak habis kalau inya kada iwak habis nasi kada. Kalau orang Banjar bingung, makanya apa? Iwak habis nasi wara kita makan lagi. Nasi wara makan lagi. Sudah ya makannya, makan. Wah aja makan bu umpal iwak ayam tuh. Nah aja bagian ini pacangan kada iwak lagi kita. Dipukah bagiannya, tangan dipukah bagiannya, dianak dihiga. Pian makan ini ulun bagian bertiga ini wara. Ambil pulang nasi. Kayak itu Bang. Yang kedua pulang tahu sudah caranya. Kalau orang-orang sana itu makan kada ketujuh nang pada padas. Bagiannya perkiriman dari Banjar. Lombok yang padas itu dipadakan bagiannya apa? Jahanam jar. Sambal ini dipadakannya jahanam. Kan jahanam itu kan karena neraka kalau dipadakannya jahanam. Tang orang Arab ada ambil bagiannya sambal nah di ayam kayak itu wara lagi ayam menggetuk kadun lagi padasan. Orang Banjar orang kita lawannya makanya wah ini munnya orang Arab bergabung lawan orang Banjar makan nyerah wah ini asalnya apa bakawan terus kenapa karena iwak ada umpal inya mah bisa kan iwak wah ini nyerah kenapa juga menyerah ada sambal jahanam di situ jar itu caranya orang-orang jadi kita bedalah dengan orang-orang Arab itu bagaimana tadi terus bisa ada masuk dah sedikit lagi penjelasan lah ini berkah pada waktu kita nih luar berkahnya luar biasa bagi para kiamat nih sudah kita banyak kiamat nih macam-macam sudah keluaran ini itulah keluaran la ilaha illallah satu penjelasan takbiratul ihram nah ini penjelasan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengata Allahu Akbar tatkala mengatanya hati meletakkan niat tadi. Jelasnya kita meletakkan niat di perantara kita mengangkat
Hamzah Allahu Akbar dan Ro Akbar. Kita mengangkat pertama A nya nih, nah mulai A niatakan dalam hati sengaja nih. Di sini A dimuntung, di hati berniat. Jangan sampai Allahu Akbar ya hanya berniat terakhir. Allahu Akbar aja berniat. Salah. Antara Allah dan Akbar, A dengan Ro tadi, antara A dengan Ro tadi kita pasangkan niat dalam hati. Jangan sampai kita itu menghabiskan barnya kecuali niat kita sudah tuntung di dalam hati. Makanya boleh kita itu memanjangkan Allahu Akbar. Jangan juga panjang benar. Disebutkan di situ bisa dengan 6 harakat, 6 alif kurang lebih. 6 alif itu sekitar 1 alif kan 3 harakat lah. 3 harakat berarti 18-an. Lawas itu 18 lah. Satu ketokan itu satu ketokan ini nah. Satu alif 3 harakat. 1 harakat 1 ketukan Allah. Nah, ketokan sampai 18 kali. Tes saya di rumah kan nama ketokan pang pas kalian niat aku tuh. Ketok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Buyak namanya anu ketokan masya Allah tes bujur-bujur. Boleh dilawasakan karena berbarengan dengan niat. Allahu Akbar hanya berniat bahasa kada sah. Harus berbarengan. Biar kita lambat santai. Kalau kita sudah terbiasa nyaman. Allahu Akbar. Kalau bahasa Banjar kan aja berapa apa juga dalam hati. Mau nipul bahasa Jawa boleh. Bahasa Madura bahasa Bugis terserah aja. Yang penting kita itu mengerti dengan bahasa kita. Mengerti dengan bahasa kita. Jangan ketika sembahyang bahasa Madura. Boleh sembahyang. Nah, boleh Allahu Akbar. Misalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Atau misalnya sami Allahu liman hamidah atau Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Misal maha suci Allah yang paling tinggi. Kada boleh. Makanya ada Islam Nusantara inilah. Islam Nusantara boleh berbahasa Indonesia. La ilaha illallah merusak. Makanya ujar kata Imam Abdullah Al-Haddad, Islam ini terbagi karena di akhir zaman 74 bahagian Islam. Oh ini apa sudah yang keluaran? 74 Islam. Yang paling diterima Allah karena yang paling banyak pengikutnya. Ada Ahmadiyah, ada Muhammadiyah, ada Syiah, ada apa lagi? Kenapa Islam lah. Banyak sudah keluaran. Ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang paling banyak diikuti karena itu yang diterima. Apa yang paling sekarang ini paling banyak? Ahli Sunnah wal Jamaah seperti kita. Nah, seperti kita ini yang paling banyak diikuti daripada orang-orang. Mun sudah banyak diikuti itulah karena agama yang benar. Makanya kita itu alhamdulillah dilahirkan kedua orang tua kita dijadikan Allah menjadi orang Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah untungnya seperti kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita, mudah-mudahan iman kita jangan dicaburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ketika di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.